Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya yakin percaya di pagi yang baik ini kita diberkati Tuhan. Amin. Mari bersama di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Dan sebentar kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Thank you Lord. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Rabashik ya Rabu Rabaya Ralalalabu. Haleluya, kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan pertolongan-Mu menjamah kami, pulihkan kami. Haleluya, haleluya. Ya Ralalalalalabase, kini ya Raya Ralalalalabu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, pertolongan-Mu ajaib bagi setiap kami, perbuatan-Mu besar mulia. Haleluya, haleluya. Kini ya la 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 mase, kini ya la 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 mase, kini ya na kaya la 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 mu, ramaya la 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 mu, Jesus. Oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
hadirat-Mu Tuhan. Kami tetap mau ingini Engkau Tuhan, karena Engkau sumber pertolongan kami, sumber berkat, sumber kasih bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita menyambut tahun yang luar biasa, yaitu di tahun 2024 hari ini. Bagaimana setahun yang lalu sudah kita lalui tahun 2023. Saya percaya kita penuh dengan sukacita. Saya percaya penuh dengan kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, semua karena perkenanan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Saya percaya kita sudah mengalami berbagai masalah, berbagai kehidupan yang luar biasa. Tetapi saya percaya Allah bekerja dalam kehidupan Bapak Saudara yang menyaksikan doa pagi hari ini. Setiap tema demi tema, setiap tahun demi tahun selalu berganti. Tetapi kita percaya pertolongan Tuhan akan selalu ada. Nah Bapak Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana hidup untuk memuliakan Allah. Bagaimana hidup kita ini berguna buat Allah. Bagaimana kehidupan kita ini bisa memberkati, sehingga Allah merasa dirinya diberkati luar biasa dengan kehidupan kita. Hidup untuk memuliakan Allah bukan sesuatu hal yang mudah. Tetapi ketika kita mau belajar taat kepada Tuhan, ketika kita mau belajar memberikan yang terbaik sama Tuhan, saya percaya apa yang tidak mampu kita berikan, ketika Tuhan campur tangan, ketika Tuhan turut serta dalam kehidupan kita, maka Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa memuliakan Allah? Bagaimana hidup kita ini bisa memuliakan Allah? Bagaimana hidup kita ini menjadi sesuatu hal yang berguna dan menyenangkan hati Tuhan senantiasa? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita jalani sehingga kemuliaan Allah itu ada dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini memuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kita ini benar-benar dinyatakan bahwa Allah bekerja, Allah hidup di dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, yang kita lakukan adalah kita harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kuncinya adalah kita memiliki roh yang selalu takut akan Tuhan. Maka ketika kita melakukan kehidupan kita, ketika kita melakukan langkah hati kita, ketika kita melangkah setiap perbuatan kita, maka ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita akan cepat-cepat berbalik Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita akan melakukan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan melakukan dengan benar kehidupan kita, sehingga ketika kita melangkah, maka nama Tuhan itu yang ditinggikan, maka nama Tuhan dimuliakan. Hidup untuk memuliakan Allah adalah sesuatu hal yang luar biasa, suatu kehormatan di dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan. Bagaimana kita bisa memberikan hidup kita sehingga kemuliaan Allah itu terpancar dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan bahwa kita harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Karena orang yang memiliki roh yang takut akan Tuhan, kita akan melakukan kehendak-kehendak yang Tuhan berikan. Kita tidak akan berbuat hal yang tidak disenangkan Tuhan, tetapi kita akan melakukan hal-hal yang disenangi Tuhan. Kita akan melakukan hal-hal yang disukai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama membangun hidup kita, membangun roh kita ini memiliki rasa takut akan Tuhan. Roh yang kita miliki adalah roh yang benar-benar berharap hanya kepada Tuhan. Kalau kita belajar dengan satu tokoh yang luar biasa, ketika dia harus menghadapi bangsa yang tidak takut akan Allah, tetapi mereka menyembah berhala-berhala. Tetapi bagaimana tokoh ini luar biasa, memiliki roh yang takut akan Tuhan. Dia memiliki roh yang luar biasa sehingga perbedaan dilakukan oleh Tuhan. Kehidupannya berbeda. Hidupnya menjadi berkat, berdampak bagi orang banyak, bahkan bagi bangsa yang dia tinggali. Bapak Saudara, kita akan belajar tentang Daniel. Mungkin kita sering mendengar kisah tentang Daniel ini, tetapi kisah yang ada di Alkitab adalah menginspirasi hidup kita. Daniel benar-benar sosok yang selalu menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dia memiliki roh yang takut akan Tuhan, bagaimana dia taatnya sama Tuhan luar biasa.
Sekalipun dia mengalami apa yang harus hukuman di hadapannya, tetapi dia tahu memiliki roh yang takut akan Tuhan itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan Daniel. Makanya ketika dia harus menghadapi hukuman-hukuman yang sudah menunggunya, dia tidak pernah takut. Karena Allah yang disembah, ketika dia memuliakan Tuhan, maka hidupnya akan dimuliakan Tuhan. Dia tolong Tuhan. Bagaimana dia harus keluar dari kandang singa yang luar biasa. Kalau kita berpikir mungkin mati, tetapi Tuhan menolong karena dia memiliki roh yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Daniel pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai 12. Daniel pasal yang kelima, ayat 11 ke 12. Ini ketika kisah Daniel, ketika raja membuat pesta dan ada tulisan di dinding seperti tangan. Dan raja itu takut, tidak ada yang dapat mengartikan. Tetapi ada satu tokoh yang berkata bahwa ada orang yang luar biasa, rohnya takut akan Tuhannya. Bahkan dia situ dikatakan dia punya roh yang takut para dewa, Bapak Saudara. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Daniel memiliki roh yang takut akan Tuhan. Mari coba kita baca di dalam Daniel pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai 12, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan berkata, sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yaitu pada Daniel yang dinamai Belteshazzar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Nah, Bapak Saudara, bagaimana dikatakan bahwa terdapat roh yang luar biasa? Kalau kita memiliki roh yang takut akan Tuhan, dikatakan adalah Tuhan akan memberikan akal budi yang luar biasa, Bapak Saudara. Makanya ketika kita memiliki roh yang takut akan Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi perekonomian yang luar biasa sulit, Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan berikan akal budi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berpikir, kita bisa melangkah bagaimana cara kita bekerja dengan baik, sehingga Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita, sehingga hidup ini untuk memuliakan Allah. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, jagalah hidup kita, jagalah roh kita yang takut akan Tuhan, sehingga ketika kita melayani Tuhan adalah kesungguhan hati kita. Ketika kita memberikan yang terbaik pelayanan kita, nama Tuhan dimuliakan. Bagaimana kita bisa memberkati, bagaimana kita bisa jadi berkat kalau roh kita tidak memiliki roh yang takut akan Tuhan? Ya, pelayanan hanyalah pelayanan. Yang penting aku dijadwal, yang penting aku melakukan pekerjaanku, yang penting aku melakukan pelayananku. Hidup kita masih sama. Roh kita yang miliki kita, yang kita miliki, roh kita tidak punya rasa takut sama Tuhan. Tetapi orang yang benar-benar memiliki roh yang takut akan Tuhan, ketika dia melayani dengan kesungguhan hati, Tuhan akan melihat, dan orang-orang akan melihat perbedaan demi perbedaan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang memiliki hati, yang memiliki roh yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika dia menyampaikan pelayanan, baik firman Tuhan, baik dia bermain musik, baik worship leader, singer, apapun bagian kita, ketika kita benar-benar memiliki roh yang takut akan Tuhan, maka kita akan melihat, orang akan melihat, wow, inilah memuliakan nama Tuhan. Orang ini benar-benar dekat dengan Tuhan. Orang ini benar-benar memiliki rasa cinta kasih sama Tuhan, memiliki hati dan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga pelayanan menjadi berkat, pelayanan menjadi dampak. Bapak Saudara, seperti Daniel, hidupnya menjadi berkat begitu banyak orang, bahkan memberkati raja. Ketika banyak ahli-ahli nujumnya tidak bisa mengartikan, Daniel tampil sebagai pahlawan dan mengartikan semuanya. Tuhan berikan hikmat, berikan akal budi yang luar biasa, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan Yesus ditinggikan di
bangsa itu, apalagi dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mencerminkan Allah dalam kehidupan kita, mencerminkan kehidupan kita adalah anak Tuhan, maka semua yang kita lakukan, kita akan melihat, oh ini loh orang Kristen, oh ini loh pelayan GKI Pondok Daud yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, ayo kita berlomba-lomba memiliki hidup untuk memuliakan Allah. Dengan cara apa? Yaitu memiliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita senantiasa. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak akan panjang lebar. Bila pagi hari ini kita belajar bersama-sama, memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan, hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap apa yang kita kerjakan, semuanya mencerminkan Tuhan Yesus, semuanya untuk kemuliaan namanya. Amin Bapak Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberi kita kekuatan, kesehatan, semangat, memberi kita rema dalam kehidupan kita, melangkah demi hari. Tantangan apapun kita akan bisa melalui, dan nama Tuhan dimuliakan, dan hanya untuk kemuliaan Allah saja kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.